Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat pada kita semua, sehingga pada kesempatan ini Ibu dapat menyampaikan materi untuk kegiatan pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 1 Purwokerto tahun pelajaran 2021-2022. Ibu ucapkan selamat datang kepada peserta didik baru kelas 10 dan khususnya kepada peserta didik baru kelas 10 jurusan perbankan syariah. Selamat bergabung dengan kami keluarga besar SMK Negeri 1 Purwokerto. Sebelum Ibu lanjutkan materi berikutnya, Ibu ingin perkenalkan diri. Nama Ibu Sri Yuliani Susanti, Ibu Ketua Kompetensi Perbankan Syariah dan juga guru produktif di Perbankan Syariah. Ibu lanjutkan berikutnya tentang Perbankan Syariah. Untuk kompetensi keahlian Perbankan Syariah, nanti kalian di kelas 10 akan menerima materi produktif yaitu administrasi umum, akuntansi dasar, aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet, dan ekonomi bisnis, kemudian juga etika profesi, perbankan dasar, dan simulasi digital, serta ilmu pengetahuan alam. Sedangkan kelak nanti kalian di kelas 11 akan mendapatkan materi tentang pengelolaan kas, komputer akuntansi, akuntansi perbankan syariah, layanan lembaga keuangan syariah, ekonomi Islam, dan produktif kreatif dan kewirausahaan. Kemudian untuk kelas 12-nya kalian juga akan memperoleh mata pelajaran komputer akuntansi, kemudian akuntansi perbankan syariah, layanan lembaga keuangan syariah, ekonomi Islam, produk kreatif dan kewirausahaan. Apakah kalian tahu apa itu bank syariah? Bank syariah ialah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Untuk sistem operasional bank syariah dan konvensional itu ada sedikit perbedaannya ya. Yang pertama, untuk konsep perbankan syariah itu adalah dengan sistem bagi hasil. Sedangkan konsep perbankan konvensional itu dengan sistem bunga. Contoh dari bank umum syariah itu diantaranya adalah Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, kemudian BNI Syariah maupun BRI Syariah. Selain itu juga ada Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau dikenal dengan BPRS. Adapun peluang kelak kalian bila lulus dari SMK 1 Purwokerto khususnya jurusan perbankan syariah, kalian akan dapat bekerja di BMT atau Baitul Mal wat Tamil, kemudian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, kemudian Bank Umum Syariah, dan juga lembaga keuangan syariah lainnya. Kemudian di program kami juga ada kunjungan industri. Yang sudah pernah kami lakukan adalah kunjungan industri ke Bank Mini di UII. Kemudian juga ada praktik kerja lapangan. Biasanya kalian di kelas 11 itu akan melaksanakan praktik kerja lapangan. Untuk praktik kerja lapangan itu bisa di BMT, BPRS maupun di bank syariah. Yang biasanya ada di wilayah Purwokerto, Purbalingga maupun Cilacap. Kemudian untuk guru produktif di perbankan syariah itu ada Ibu sendiri, kemudian nanti ada Pak Fajar dan Ibu Sri Yuliani. Untuk kesempatan ini Ibu akhiri dulu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Perkenalkan, nama saya Dina Nopasya dari kelas 11 Perbankan Syariah. Dan saya Nyai Mas Zahro dari kelas 11 Perbankan Syariah 2.
oren nih kak. Iya dong, keren kan? Keren sih. Emang oren jurusan apa sih? Jurusan perbankan syariah atau nggak jurusan perbankan syariah? Nggak tahu. Jadi jurusan perbankan syariah itu adalah jurusan yang fokus pada studi bidang bank. Kak, aku nggak tahu nih ruangan-ruangan yang buat belajar mengajar perbankan syariah. Boleh tunjukin nggak? Boleh dong. Jadi di sini kita itu mau memperkenalkan kepada adik-adik semua ruangan-ruangan yang biasa dipakai untuk kegiatan belajar mengajar kita perbankan syariah. Gimana kalau sekarang aja kak? Boleh? Lagi dong. Ini ya suara akuntansi perbankan syariah. Iya, benar sekali. Ya, jadi adik-adik, ini adalah ruangan guru akuntansi dan perbankan syariah. Mau tahu nggak dalamnya gimana? Mau dong. Ayo kita masuk. Permisi, assalamualaikum. Ada apa aja tuh? Jalan yuk. Ayo. Permisi Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Kami ingin bertanya sedikit seputar jurusan perbankan syariah. Iya, boleh silakan. Oh iya, silakan, Mbak. Oh iya, boleh. Sebelumnya Pak Fajar mengajar mata pelajaran apa ya Pak di PBS? Kebetulan saya di PBS itu mengajar aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Ya kurang lebih itu seperti Excel, cuman lebih fokus ke keuangannya. Seperti itu, Mbak. Bisa digambarkan sedikit mengenai pelajaran spreadsheet? Jadi kalau spreadsheet itu kurang lebih ya pelajarannya itu tentang Excel. Jadi kayak Microsoft Excel, cuman di sini lebih menitik beratkannya itu di bidang finance-nya, keuangannya, dan itu menggunakan rumus-rumus. Jadi kayak rumus-rumus Excel. Nah, itu fungsinya kurang lebih kan kayak kita kan kerja di bidang keuangan, dan nanti rencananya kayak di perbankan atau di lembaga keuangan itu kan butuh merekap data atau menghitung data itu terkait dengan keuangan kan. Nah, untuk mempermudah supaya lebih cepat itu salah satunya menggunakan Excel atau aplikasi pengolahan angka ini. Oh seperti itu ya Pak. Kalau poin plus sendiri kalau masuk jurusan PBS itu apa ya Pak? Ya, salah satu poin plus masuk jurusan PBS ini yang pertama kita lebih memahami sistem keuangan di syariah ya. Seperti yang kita tahu kan sistem keuangan itu ada konvensional, ada syariah. Dan untuk di Indonesia saat ini kan masih jarang betul yang sistem finance-nya itu menggunakan syariah. Jadi mungkin salah satu keuntungan yang menonjol adalah ya kita bisa bekerja itu tidak hanya di konvensional saja, tapi juga di syariah. Jadi kita bisa untuk dunia kerja itu lebih luas, karena di konvensional juga kita belajar dan di syariah pun kita belajar. Dan seperti yang kita tahu bahwa Indonesia saat ini kan lagi mengembangkan industri keuangan syariah. Jadi menurut kami yaitu pas sekali dengan zaman atau era sekarang ini. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya dan bersedia meluangkan waktunya untuk pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih sama-sama, semoga ini bisa bermanfaat untuk calon peserta didik.
terdapat 2 ruangan laboratorium yang sering digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, ada ruangan laboratorium komputer yang terdapat fasilitas komputer. Biasanya digunakan ketika pembelajaran spreadsheet yang memerlukan komputer. Nah, selanjutnya, di samping laboratorium komputer perbankan syariah, terdapat ruangan laboratorium 2 perbankan syariah. Ruangan ini biasanya dipergunakan untuk praktik atau simulasi perbankan. Di dalam ruangan ini terdapat fasilitas yang lengkap seperti umumnya di bank. Dan di laboratorium 2 ini juga digunakan untuk project based learning sebagai pengganti PKL offline. Selain di gedung 5, ada juga beberapa ruang kelas di gedung 3, lantai bawah, dan lantai atas yang sering digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Salah satunya seperti ruangan 312, 313, dan 314 yang terdapat di gedung 3, lantai 1. Nah, cukup sekian ya video dari kita. Semoga penjelasannya bisa dipahami. Sampai jumpa di pertemuan offline. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.